Mau bisnis Pampers? Beginilah cara terbaik untuk memulainya. Assalamualaikum sahabat Mimi Ita. Mengingat semakin berkembangnya berbagai peralatan anak, tentu Pampers bukanlah sesuatu yang baru. Sampai saat ini Pampers telah menjadi sangat dibutuhkan. Dibandingkan dengan menggunakan popok biasa, para kaum ibu lebih suka menggunakan Pampers untuk anak-anak mereka. Pampers adalah terobosan terbaru sebagai pengganti popok bayi zaman dulu. Sifatnya instan dan hanya sekali pakai. Bila dibandingkan dengan popok yang dipakai orang-orang dulu, Pampers lebih efisien dan harganya pun sangat terjangkau. Jadi, tidak heran kalau ibu-ibu lebih suka memakaikan Pampers kepada bayinya, karena lebih mudah dan tidak repot. Selain itu, memulai usaha jualan Pampers ternyata begitu menjanjikan. Hal ini dikarenakan Pampers sudah bisa dibilang sebagai kebutuhan pokok. Nah, bagi Anda yang masih kebingungan memikirkan ide usaha, maka tidak ada salahnya untuk mencoba memulai bisnis Pampers ini. Berikut panduan cara terbaik memulai bisnis Pampers untuk pemula. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pertama, melakukan analisa modal. Ketika ingin memulai mengembangkan bisnis, pastinya harus terpenuhinya unsur modal. Analisa modal sangat penting sekali, apalagi usaha baru. Pertama-tama Anda harus tahu berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis Pampers ini. Pastinya Anda tidak mau kan kalau bisnis yang Anda kembangkan berhenti di tengah jalan? Maka dari itu harus dipertimbangkan dengan matang. Selanjutnya, setelah bisnis sudah berjalan, jangan lupa untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran agar tahu keuntungan dan kerugian yang didapat. Yang kedua adalah tentukan penyedia Pampers. Setelah Anda memiliki modal, selanjutnya mulai menyediakan barang yang ingin dijual, yaitu Pampers tentunya. Karena kita tidak bisa membuat Pampers sendiri, maka usaha ini termasuk kategori membeli barang lalu dijual kembali. Anda harus menemukan distributor Pampers yang sesuai, baik dari aspek kualitas barang dan harganya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa Anda sebagai penyalur kepada pedagang atau konsumen, jadi Anda harus pintar mengakali keuntungan yang akan diperoleh nantinya. Yang ketiga adalah target pasar. Strategi terbaik untuk meningkatkan penjualan ialah dengan target pasar yang tepat. Mengenali pembeli beserta mengetahui keinginannya adalah kunci utama dalam jual beli. Memulai bisnis Pampers sama halnya Anda menjadi pemasok barang, membeli dari distributor dan kemudian disalurkan kepada konsumen. Untuk lebih mudahnya, Anda bisa memulainya dengan mengisi barang di toko-toko kecil, mulai berkeliling, menawarkan Pampers ke warung-warung, atau Anda membuka toko sendiri, atau bisa menjualnya dengan cara online. Selanjutnya yang keempat adalah manajemen keuntungan. Banyak yang bilang menjadi penyalur tidak begitu menguntungkan. Padahal tidak sepenuhnya benar. Memang keuntungan penjualan barang penyalur tidak terlalu besar dan kita juga tidak bisa menjual di luar batas kewajaran. Maka dari itu perlu adanya manajemen keuntungan atau dalam peribahasa, untung tidak besar asalkan lancar. Jadi, dari keuntungan yang tidak seberapa jika dikalkulasikan jumlah penjualan yang banyak, tentu hasilnya akan banyak pula. Banyak penjual yang gagal karena mengambil banyak untung tapi barang tidak habis. Yang kelima, mulai resiko yang kecil. Dalam dunia bisnis, banyak yang mengungkapkan semakin tinggi resiko usaha, maka peluang keuntungannya semakin tinggi. Tapi berbeda dengan usaha yang baru dibangun. Sebaiknya pertama-tama Anda mulai dengan resiko yang kecil.
Kenapa? Karena bisnis baru harus adanya pengalaman. Nah, bila belum punya pengalaman, sebaiknya ambil resiko yang kecil supaya bila gagal tidak mengalami kerugian yang fatal. Yang keenam, tentukan metode pembayaran dan penjualan. Ada banyak sekali metode pembayaran yang digunakan dalam jual beli, baik itu tunai maupun non-tunai. Dalam hal ini, Anda bisa melakukan pertimbangan untuk menentukan metode pembayaran. Pada dasarnya, produk Pampers tidak dijual langsung dari pabrik ke pemakai, melainkan melalui distributor perantara. Jadi, dari sini Anda sebagai penyalur bisa menstok barang dan kemudian dijual lagi, sebaiknya dengan cara pembayaran kontan. Yang terakhir adalah pengiriman barang. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak sekali merek Pampers yang dijual di masyarakat. Misal saja seperti Mami Poco, Sweetie, Baby Happy, Happy Nappy, dan lain-lain. Barang-barang ini bisa sampai ke seluruh kota dengan cara dikirim dari pabrik pembuatan. Dalam hal ini para penyalur atau distributor yang diperlukan. Sangat tidak mungkin kan bila pedagang kecil harus repot-repot berhubungan dengan pabrik. Anda bisa memperbanyak stok Pampers dan kemudian dijual kembali ke konsumen. Demikianlah informasi cara memulai bisnis Pampers. Karena saat ini peluang usaha semakin sempit. Maka dari itu, kita sebaiknya melirik usaha yang memiliki prospek baik seperti memulai bisnis Pampers ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Mimi Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.